Pati Sila iku dasarena senjatane praja yama sila pisan manambah ngrenyang soksma hasetra sameng sesama kang kaping kalune saya manunggaling bangsa dene karakyatan kaping patih genep kalimane adil sosial tegese syukur para penonton Dama TV yang kami muliakan di mana berada, permintaan Anda dari daerah Tuban dan lain sebagainya sampai dengan Trenggalek, Kediri, Pari, Kertosono, Mojokerto, Blitar sudah barang tentu sudah kami penuhi. Dan hari ini memang istimewa. Kita berada di dalam salah satu kampus perguruan tinggi swasta, kelompok sedikit tapi besar di Kota Malang ini, antara lain adalah Universitas Merdeka. Dan hari ini kita memang sedikit mengistimewakan karena sebenarnya ide dan gagasan tentang kiprah jati ini berawal dari kampus ini. Pada waktu kampus ini secara langsung dan tidak langsung menggiatkan sisi budaya di sekitar masyarakat Malang Raya dan sudah barang tentu warga Trivitas Akademika. Dan pada waktu itu para penonton Dama TV yang kami muliakan, berawal dari kegiatan Seloso Kliwonan, aneh ya, salah satu perguruan tinggi yang bergerak di bidang intelektualitas, rasio dan ilmu pengetahuan sains pada umumnya, tapi masih sempat untuk bergerak di bidang kultur budaya. Memang banyak ilmu leluhur yang belum terjangkau oleh pikiran manusia. Oleh karena itu belum menjadi kurikulum formal. Tapi jangan khawatir, anak cucu kita adalah anak cucu generasi bangsa yang besar, yang akan mampu mengangkat harkat bangsa negeri ini justru memayu hayuning bawono supaya hidup kita tentram dan damai. Hari ini kami perkenalkan Universitas Merdeka yang sudah berdiri lama dan besar ini, saat ini dipimpin oleh Bapak Rektor kita adalah Profesor Dr. Anwar Sanusi. Beliau ada di sana. Berapa Profesor? Tepuk tangan untuk ya. Dan kelihatannya bergulirnya struktur ini seperti satu kandang yang dimanapun posisi kedudukannya, tapi yang terang harus satu. Oleh karena itu beliau yang menjadi dekan pun dulu pernah menjadi rektor juga. Sekarang menjadi dekan Ibu Dr. Kridawati, ya tepuk tangan beliau. Sekarang menjadi dekan kita. Nah, dan hari ini kita akan dari 3 narasumber. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Budi Seswanto. Beliau ada di sini, ya. Mendampingi seorang ibu. Kelihatannya aura dan cahayanya itu dari timur sana mungkin ya, dari timur ya. Waduh, ini Ibu Dr. Justina Udung, ya, tepuk tangan. Ya. Dan satu tokoh
yang selalu tampil dimanapun, entah seni suara, entah seni dialog, entah seni, beliau adalah mudah-mudahan nanti tidak jadi danyangnya Unmer ya. Beliau ada Bapak Sule Sujianto MSc. Ya, tepuk tangan. Adik-adik sekalian dan penonton Dharma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan mencoba menggali lagi. Yang digali perasaannya, bukan pikirannya. Karena istilah demokrasi memang kita umumnya belajar dari Barat. Kita lupa, bahkan Barat itu sebenarnya banyak menyontek dari bagaimana orang di Timur ini saling bercakap, berkumpul, dan berembuk. Oleh karena itu, kita akan mencoba menggali tentang budaya rembuk bangsa kita. Kita mulai saja dari Bapak Profesor Dr. Haji Budi Siswanto, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Jati. Kalau kita lihat judulnya ini menggali tata rembuk. Tata itu artinya aturan ya. Rembuk itu ya musyawarah. Oleh karena itu kalau di dunia barat itu demokrasi. Kalau kita dulu ada rembuk desa. Rembuk desa itu artinya ya musyawarah di desa, di mana membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan desa. Sebenarnya ini sudah lama ya, demokrasi kita sudah ada, cuma namanya bukan demokrasi, yaitu rembuk desa. Ya. Oleh karena itu sebenarnya tata rembuk kita ini ada, misalnya nilai-nilainya tepo selilo. Tepo seliro itu artinya menghormati orang lain. Yang kedua, kita ini ada nilai-nilai saling asah, asih, asuh. Artinya apa? Kita ini harus ada selaras, seimbang, dan serasi dengan orang lain. Juga kita punya tata krama. Jadi demokrasi itu tidak sembarang, karena demokrasi itu seenaknya, sebebas-bebasnya tidak. Lalu juga kita sopan santun itu harus ada. Etika di dalam demokrasi harus ada. Menghormati orang lain dan sebagainya. Inilah sebenarnya nilai-nilai luhur yang perlu digali sehingga tidak usah kita nengok kepada dunia barat. Iya, tepuk tangan. Ya. Singkat, padat dan jelas. Inilah adik-adik perbedaannya. Suatu rembuk, suatu perkumpulan kalau dihasilkan dari pikiran, pasti hasilnya sering kontroversial. Tapi kalau dihasilkan dari perasaan, tidak mungkin undang-undang atau hukum dok itu di lapangan berantakan, rancu, ini mendukung, ini tidak. Antara lain itu yang beliau sampaikan tadi itu. Sekarang kita akan beranjak ke ibu kita. Ini sudah barang tentu Bu Justina ini dari daerah beliau di timur sana juga banyak yang kita dengar. Apa kira-kira relevansinya dengan yang kita bicarakan? Monggo Bu. Oke, terima kasih. Sebetulnya terjadinya anomali politik ini atau anomali demokrasi di mana melumernya nilai-nilai kearifan budaya lokal itu karena ada sebuah mata rantai yang terputus. Mata rantai yang terputus di mana nilai-nilai budaya itu sudah mulai hilang dalam tataran kebiasaan hidup bermasyarakat kita, diganti dengan sistem bermasyarakat yang saat ini dipahami dalam sistem pemerintahan. Dikatakan tadi bagaimana nilai budaya itu dalam demokrasi, seperti kalau di Jawa ada tepo saliro dan lain sebagainya, ada handap di Kalimantan. Kalau di kami demokrasi itu saya singkat, biasanya kalau dalam bahasa saya selalu katakan demokrasi itu dalam 3C. 3C itu yang C yang pertama adalah cica. Cica itu seperti saat ini kita memberikan saran, memberikan masukan. Cica. C-I-C-A, cica. Dan cica ini setiap orang yang berkumpul bersama dalam formasi tempat duduknya adalah lingkaran, melingkar. Simbol lingkaran ini menandakan bahwa semua orang yang duduk dalam lingkaran itu mempunyai peran dan porsi yang sama untuk memberikan saran dan pendapatnya. Yang kedua adalah congko. Congko itu artinya setiap pendapat yang dikemukakan itu dihimpun. Dihimpun kemudian dianalisis, dan C yang terakhir adalah caca. Caca itu kita menganalisis lalu menarik sebuah benang merah,
kalau demikian persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita harus melakukan apa? Kemudian yang ketiga C ini sebetulnya didasari oleh 3 R. R yang pertama itu raise. Raise itu sama dengan kalau Agim kali lalu katakan salam. Ya, salam sapa. Itu raise. Dengan kita salam memberikan sapaan, maka R yang kedua akan terbentuk. Jadi ruis. Ruis itu jadi ada raise, ada ruis dan ada raos. Ruis yang kedua, ruis ini artinya dengan kita memberikan salam, memberikan sapaan, orang akan merasa dekat satu dengan yang lainnya. Interaksi dan komunikasi sapaan ini membuat orang itu saling dekat. Sehingga akhirnya terjadi R yang ketiga, yaitu raos. Raos itu terjadinya hubungan kemasyarakatan atau dalam sebuah komunitas yang rukun, yang harmonis, yang damai, saling menghargai, saling menolong dan lain sebagainya. Karena itu sebetulnya kalau kita menggali nilai-nilai budaya lokal, maka kita akan mendapatkan kearifan-kearifan, nilai-nilai yang begitu luhur yang dapat kita terapkan. Terima kasih. Dan sekarang dari keseluruhan tadi kelihatannya kita belum pas kalau belum mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Sule. Kami persilakan. Terima kasih Romo Jati. Saya lebih pada ada daya tarik dari tema itu, sehingga tema ini sebenarnya memprovokasi kita semua. Mengapa saya sebut dengan provokatif? Karena di situ menggali tata rembuk titik 2 politik leluhur Nusantara. Ini sesungguhnya ada sesuatu yang tidak beres selama ini di bangsa kita. Saya justru kepingin mengajak teman-teman semua, termasuk mahasiswa, terutama FISIP, ya, administrasi negara, atau apapun bidang studi yang Anda punya, lebih kritis menyikapi keadaan dan keberadaan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Ya, terima kasih. Terima kasih penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Pak Suleh tadi masih belum rampung. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena beliau tadi sudah mengatakan bahwa ini provokasi untuk kita, artinya membangkitkan kita untuk berpikir, untuk membuka dada, untuk berdiri yang tegak, untuk menanarkan mata kita melihat Nusantara yang kita cintai ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dengan setia di Kiprah Jati ini, dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Kita kembali di Universitas Merdeka Malang. Ini paguyuban ini milik Universitas Merdeka juga, namanya Anggono Raras. Anggono Raras. Dipimpin oleh Bapak ini, Pak yang pakai baju lorek-lorek itu julukannya terkenal di radio, Sastro Gending. Ya. Sastro itu adalah sastra, ya, Gending itu ini, beliau Sastro Gending. Biasanya kalau di radio, dosen FISIP juga, ya, yang memimpin beliau ini. Nah, sedulurku kang ono Suriname
emailmu wis tak tompo. Kalau dengan orisinalmu bahasanya harus ngoko, bahasa kromo nggak ngerti, gitu ya. Emailmu wis tak tompo, antarane dino iki ngelakoni apa usulmu sing liwat email. Semono uga Dr. Sas yang ada di Leiden, mohon maaf ini untuk email Anda kelihatannya terpotong, jadi kita tidak bisa membaca keseluruhan. Dan kita lanjutkan aja hari ini masih kepada Pak Suleh. Monggo kami persilakan melaras tentang tata rembuk tadi itu. Ini Pak Jati. Jadi dengan adanya pancingan, mengapa kita harus menggali tata rembuk politik leluhur Nusantara? Padahal zamannya sudah zaman IT. Apa pentingnya kita kembali menelusuri nilai-nilai tata rembuk atau istilah modernnya demokrasi? Apa beda antara demokrasi yang didengang-dengungkan oleh masyarakat modern sekarang ini dengan demokrasi yang telah dilakukan oleh para leluhur kita pada waktu dulu? Memang kalau secara literatur sesungguhnya tidak ada buku literatur atau referensi tentang demokrasi leluhur yang secara eksplisit diungkapkan begitu, saya belum pernah. Tetapi dari berbagai filsafat kehidupan, baik melalui Pancasila atau Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, dan beberapa filsafat kehidupan bangsa Nusantara, khususnya Jawa, memang di sana tersirat adanya ungkapan-ungkapan tata rembuk, apa tadi yang disebut dengan istilahnya rembuk desa dan lain sebagainya. Sebagai warga bangsa, sudah puaskah, sudah baikkah keadaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara ini? Kalau memang sudah, berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya ada ganjelan-ganjelan pikiran-pikiran, tidak perlu diempet-empet atau tidak perlu ditahan-tahan. Bagaimana kita melalui forum-forum dialog, forum-forum diskusi seperti ini, kita mencoba untuk belajar mengungkapkan pikiran kita, sambil barangkali siapa tahu menemukan jalan keluar. Karena selama ini kebuntuan demi kebuntuan yang selalu dihadapkan pada masyarakat. Nah, hari ini kebetulan kita sangat bahagia. Beliau Bapak Rektor juga ada di tengah-tengah kita. Kiranya kalau tidak menyampaikan sesuatu sepatah dua patah kata katanya itu kok tidak pas rasanya dan tidak akan pas. Monggo kami persilakan. Iya, terima kasih Pak. Saya sangat appreciate dengan acara Kiprah Jati ini dengan bekerja sama antara Visip Unmer Malang dengan Dharma TV ya. Jadi kalau bicara soal nilai, tadi saya mendengar dari Prof Budi dengan dari Dr. Bu Justin ya, dari Pak Sule, persoalan nilai di lembaga ini Bapak. Sejak tahun 80-an sebenarnya kita sudah menerapkan berbagai macam nilai-nilai luhur bangsa ini. Jadi kita memiliki satu program yang disebut dengan program pembinaan watak ya. Ada value education ya, pendidikan nilai, dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 80-an sampai sekarang. Dan untuk menguatkan ini, seluruh karyawan, dosen dan mahasiswa itu juga melaksanakan apa yang sudah tadi disampaikan ya. Di kurikulum pun pendidikan nilai itu ada Bapak. Jadi Universitas Merdeka Malang sebenarnya konsisten ya sebagai pengawal Pancasila tadi. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa sampai saat ini di kita itu ada forum Pancasila Pak. Forum pengkajian Pancasila, forum pengkajian agama,
Forum Pengkajian Nasionalisme, yang semua itu adalah kalau diintegrasikan sebenarnya itu mendukung ya nilai-nilai yang harus tumbuh dalam proses demokratisasi itu, saya kira. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sudah sangat amat jelas bahwa Unmer begitu berjalan konsis dengan idealismenya pada waktu mendirikan perguruan tinggi ini. Oleh karena itu, di tengah-tengah banyaknya perguruan tinggi swasta yang gulung tikar karena sistem masih terus-menerus membingungkan, jadi dalam tanda petik, dalam arti bahwa pengajaran itu atau pendidikan itu minimal prinsipnya adalah mencerdaskan pikiran. Dan hari ini sudah barang tentu kita kembalikan kepada Anda-Anda, adik-adik atau bapak-bapak, kami persilahkan. Ibu Dekan ini kelihatannya juga pengen mendorong kita ini. Ya, terima kasih Pak Jati. Saya terima kasih banyak Dhamma TV bersama kami dan merangkul Pak Jati yang di sini adalah Kiprah Jati, bisa menempatkan Unmer Malang, khususnya FISIP Unmer Malang sebagai penggagas dan pengawal Pancasila yang di situ eksis seperti Pak Rektor katakan. Dalam satu minggu ada satu hari, yaitu hari Jumat, untuk pembinaan mental bagi mahasiswa, karyawan, dan dosennya. Jadi itu moga-moga juga dengan berbaurnya adik-adik mahasiswa, dengan berbaurnya teknologi-teknologi canggih, itu bisa kita juga menengok kembali kepada budaya-budaya atau nilai-nilai luhur bangsa kita itu. Dan masih relevankah nilai-nilai itu manakala dihadapkan dengan segala macam peralatan teknologi yang rasanya saat ini permainan anak-anak saja sudah individualistik. Apakah budaya yang diterapkan, nilai-nilai yang diterapkan di dalam pemerintah kita yang dinamakan voting itu juga merupakan nilai-nilai budaya kita? Mari kita kaji bersama Kiprah Jati saat ini di FISIP Unmer Malang dan khususnya Universitas Merdeka Malang. Terima kasih. Ini yang tua-tua ini hidupkan untuk adik-adik, bukan untuk kita. Bagaimanapun semua kehidupan, sekarang gilirannya adik-adik melihat secara jujur tentang tata rembuk dan demokrasi di negeri ini. Kami persilakan, siapa? Ini mulai dari depan, monggo. Ayo, anak FISIP harus betul berani. Aduh, monggo. Namanya sekaligus berdiri ya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farida Eko Siawati. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang. Saya punya sedikit pengalaman. Saya punya seorang teman. Dia kuliah di luar negeri, dan saat dia pulang, yang dia ceritakan adalah teman-temanku dari negara lain selalu membanggakan apa yang ada di negaranya. Dan dia sendiri bingung apa yang harus saya ceritakan kepada teman saya di luar negeri sana untuk membanggakan negeri saya. Nah, pribadi saya kesimpulkan bahwa anak-anak bangsa belum sepenuhnya mencintai, mengerti, dan memahami budaya lokalnya sendiri. Jadi seperti forum ini menurut saya sangat membantu kita sebagai mahasiswa untuk belajar dan nantinya bisa kita banggakan. Pertama untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan di dunia luar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti menjadi menteri luar negeri ya. Ada lagi, ayo mas-mas, siapa? Kami persilakan. Di sini, monggo, siapa? Ayo, silakan tanya boleh, bantah boleh. Ini dari daerah. Silakan. Ngomong apa aja, silakan. Namanya sekaligus. Baik, terima kasih. Nama saya Philip. Saya dari Fakultas FISIP jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya tertarik dengan pembahasan kita kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu dan Bapak di depan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, dengan melihat realitas kondisi bangsa kita saat ini dengan berbagai permasalahan, apakah hal ini diakibatkan karena para pemimpin bangsa kita ini tidak memahami dan
tidak dibekali dengan budaya-budaya lokal yang kita punyai di bangsa ini. Apakah hal ini mempengaruhi dengan realitas dan kondisi yang terjadi di bangsa kita saat ini? Terus yang kedua, terkait dengan hal ini, dengan melihat kondisi kita, bangsa kita saat ini juga dengan anak-anak muda, para muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi yang sangat gencar dengan budaya-budaya barat yang saat ini sedang tren itu budaya boy band, budaya Korea. Yang saya ingin kritisi di sini, maksudnya yang saya ingin tanyakan ke Bapak dan Ibu di depan, bagaimana melihat kondisi ini? Maksudnya bagaimana mempertahankan dengan kondisi seperti ini? Bagaimana membekali muda-mudi, anak-anak bangsa untuk bisa mempertahankan budaya-budaya lokal kita dengan kondisi bangsa saat ini? Terima kasih. Ya, Sekian terima kasih. pertanyaan Tepuk tangan. Satu lagi kesempatan, silakan. Wah, itu mahasiswa kita ternyata kritis analisisnya ya. Ya, kita lanjutkan nanti. Ini karena harus kita bagi waktunya. Nanti adik-adik siap masih pertanyaan. Inilah perlunya, dan Universitas Merdeka Malang sudah membuktikan dirinya sebagai pengawal Pancasila, dan di samping kurikulum formal sebagaimana yang tertulis, tetapi inisiatif para subjek pengajar sedemikian gencar untuk mewarnai siswa-siswanya atau mahasiswa-mahasiswanya sehingga lulus dari sini minimal S1+, S2+, dan S3+. Itulah harapan Universitas Merdeka, plus dalam arti tiada batas, sudah barang tentu demi kemanusiaan secara umum dan tata ekosistem yang masih seimbang dan selaras ya. Oleh karena itu, rekan-rekan di mana saja yang setia dengan Dhamma TV yang hadir tiap minggu ini masih tetap di sini dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Tadi ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Pertanyaan pertama tadi itu dari adik kita mahasiswi, mereka yang umumnya dari luar-luar itu cinta negaranya. Lalu sementara itu kita bingung cinta budaya negaranya. Sementara kita malah bingung cinta budaya artinya lewat mana dan harus bagaimana. Ternyata kurang lebih itu yang harus dijawab. Yang kedua, tadi itu banyak pemimpin-pemimpin, apakah karena tidak menghayati kearifan lokal dan budaya bangsa sehingga banyak yang membingungkan pada waktu dia melaksanakan tugasnya. Ini paling tidak kurang lebih itu. Yang ketiga, tren budaya barat juga tren budaya Korea itu banyak yang mewabah dan digemari oleh anak-anak muda. Ya sudah barang tentu kita harus, saya sebagai moderator harus netral. Berbahagialah negara yang mempunyai pemuda yang digandrungi oleh pemuda-pemuda lainnya. Oleh karena itu PR buat kita, kata Pak Sule, bagaimana supaya kita digandrungi oleh mereka. Paling tidak seperti itu. Lah nanti akan dijawab oleh beliau-beliau. Kami persilakan dari Pak Budi dulu. Ya, terima kasih Pak Jati. Yang kita lihat filosofinya dulu. Kalau di dunia barat itu individualistik itu yang diutamakan. Itu satu. Tetapi kalau di kita kebersamaan. Nah, itu bisa kita jawab bahwa kalau kita itu ya sebenarnya musyawarah mufakat itu sebenarnya budaya kita. Voting itu ya pengaruh dari barat, dari demokrasi barat, karena individu yang diutamakan. Oleh karena itu ya one man one vote itu sebenarnya.
Kita sebenarnya tidak ada dulu. Kita kan demokrasi kita ini kalau menurut saya demokrasi Barat bukan, demokrasi Indonesia bukan, sehingga demokrasi yang bukan-bukan, ya toh? Artinya bukan Barat, bukan Indonesia. Sebut aja demokrasi bukan-bukan, ya toh Pak. Nah ini oleh karena itu menurut saya kalau budaya kita ini ya musyawarah mufakat itu, rembuk tadi ya, rembuk istilahnya tata rembuk itu. Nah, rembukan, selalu rembukan, dimusyawarahkan kebersamaan karena kita ini filosofi kita kebersamaan. Mayu ayuning bawono, ya Pak. Kepentingan umum yang diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu apakah kita ini tidak dibekali ya tentang ya mungkin karakter bangsa ya, karakter karena kita ini misalkan enggak pede ya. Artinya itu kurang percaya diri. Bagaimana kita, pemuda-pemuda kita itu percaya diri terhadap bangsa kita, bangga terhadap produk kita. Lalu juga saya lihat ini misalnya tadi yang ketiga itu ya pemimpin kita gimana? Memang Pak Jati, sekarang ini zamannya zaman edan. Artinya itu negara itu akhirnya orang kurang percaya ya. Karena ya itu diberi kepercayaan korupsi. Oleh karena itu terkait dengan yang ketiga juga, kalau pemimpin jadi teladan, saya kira ya itu yang bagus. Tapi sekarang banyak pemimpin yang bukan jadi teladan. Nah ini masalahnya. Oleh karena itu menurut saya ya pemimpin kita ya harus itu ya meneladani. Ya. Yang terakhir tadi Pak Jati, nah kita gemar budaya asing. Ya memang benih. Pernah itu ada pelajar kita yang juara olimpiade dari dunia pulang itu tidak ada yang nyambut, hanya keluarga saja. Tapi kalau penyanyi rock misalnya dari luar, waduh, yang nyambut di bandara itu nah, cukup banyak. Lah ini saya kira sudah degradasi moral itu ya. Nah, kalau ahli menemukan artinya lomba itu juara di olimpiade, ya datang ya biasa saja, tidak ada yang nyambut. Nah ini loh contoh-contoh. Artinya apa ya? Pemuda kita itu dibentuklah karakternya. Karakter buildingnya ya, pembentukan karakter bangsa sehingga mencintai terhadap bangsa kita sendiri. Saya kira ya, terima kasih. Ibu Yusif, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya apa yang diungkapkan oleh Farida tadi, apa yang harus kita bangga dengan negara kita Indonesia ini? Karena kalau orang luar begitu bangganya dengan apa yang mereka miliki dari negara lain. Sementara kita, apa yang dapat kita banggakan? Ungkapan ini sebetulnya dari sisi sosiologi pendidikan merupakan sebuah proses konsientisasi. Artinya kaum muda menyadari bahwa selama ini banyak kali atau sering kali kita tergilas oleh budaya lain lalu kita lupa akan budaya kita sendiri. Menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah setiap komponen bangsa ini harus bisa untuk bersama-sama menanamkan nilai-nilai itu kembali, mulai dari dalam keluarga, kemudian di dalam masyarakat dan di dalam lembaga pendidikan. Jadi proses enkulturasi nilai itu harus kita mulai tanpa harus saling menuding, saling mempersalahkan siapapun. Karena ini adalah sebuah persoalan bangsa yang sangat akut menurut saya. Kemudian yang kedua, apakah situasi ini disebabkan oleh karena pemimpin kita kurang memahami nilai budaya lokal? Sebenarnya bukan, Philips. Kita harus memahami bahwa manusia sebetulnya adalah subjek yang mempunyai kemampuan untuk mengkonstruksi dunia sosialnya. Artinya bukan dunia ini yang mengkonstruksi kita, tapi kita yang mampu mengkonstruksi dunia ini mau seperti apa. Kemudian sekarang ini kita melihat orang hanya melihat sekarang bagaimana memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk keuntungan diri maupun golongan. Tentu dengan pemahaman seperti ini akan meniadakan nilai lokal kita, nilai budaya bangsa kita, mufakat, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan ini adalah PR bagi kita generasi muda. Dengan situasi ini apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah K-pop atau Korea sekarang ini yang begitu mewabah, baik itu dalam boy band atau girl band, kemudian dan potongan rambut dan lain sebagainya,
cat rambut yang ke Korea-Koreaan atau ke Jepang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah sebuah realitas yang merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, namun kita bisa membuat filter. Di hadapan kita selalu terbentang pilihan-pilihan, choice, up to you. Mana yang harus kita pilih? Karena setiap pilihan itu mengandung sebuah konsekuensi. Ada efek dan ada impact dari setiap keputusan itu. Jadi ini sebenarnya akan kembali kepada kita, sehingga kembali kepada kesadaran tadi. Kalau sudah ada rising consciousness di dalam kita, konsentrasi kesadaran itu akan muncul, maka inside out kesadaran itu akan memfilter semua nilai-nilai yang berpengaruh buruk bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Pak Sule, kami persilakan. Baik, pertanyaan yang pertama tadi, kenapa intinya anak bangsa kok tidak kenal bangsanya sendiri? Jadi saya pikir ini tidak kesalahan Anda sendiri sesungguhnya itu. Itu sebagai korban Anda ini. Kenapa kok Anda sampai orang Indonesia tidak mengenal Indonesia? Dan bahkan malah justru kalau orang Indonesia itu orang yang underdeveloped, ya, ketertinggalan. Ya. Ini memang nampaknya sifat-sifat Irlander ini susah untuk lepas dari jiwa kita. Kemudian di samping itu, kalau ada sesuatu yang datang dari luar itu yang dianggap maju. Contoh di Jepang, Jepang mengapa tidak maju tetapi tidak sampai tercabut jati dirinya? Mereka menggunakan ilmu pengetahuan sebagai tools, alat. Bukan dibikin segala-galanya seperti tadi demokrasi. Demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu alat untuk mencapai sesuatu yang baik untuk kemaslahatan umat. Tapi anehnya di Indonesia itu ini tantangan dari ilmuwan politik, negarawan dan para birokrat. Kenapa Indonesia ini negara kayak begini suburnya, kok hidupnya kok tidak seperti halnya negara-negara lain. Justru yang banyak menikmati bangsa lain. Ini tantangan bagi generasi muda. Nah disinilah saatnya kita untuk mengoreksi diri supaya kita ini tidak terlalu lama untuk terbius oleh keadaan yang kelihatannya mengasihkan, tapi ternyata sebaliknya. Makanya kenapa kita itu tidak orang lain tadi menghormati mereka sendiri, tapi kita justru tidak. Karena kita tidak mengenal kita sendiri itu siapa kita, orang mana. Makanya saya selalu menekankan jadilah dirimu sendiri. Jadi jangan jadi orang lain. Gitu. Adik-adik dan penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada tekanan-tekanan yang perlu kita tanam dalam jiwa raga kita dari beliau bertiga tadi itu, atas interaktifnya dari adik-adik kita yang begitu cemerlang pikirannya. Antara lain adalah dari Profesor Budi itu jelas bahwa voting bukan tata cara atau bukan budaya kita. Oleh karena itu masih terus kita bedah, karena ini kelihatannya sangat menarik. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sinau ras milih
Kami pengen suaranya yang sepuh-sepuh ini pasti akan juga ada makna dalam kesempatan ini. Monggo kami persilahkan. Sekaligus Asmo. Asmo itu nama ya, bukan asma. Asmo. Iya. Ya. Nama saya Dwi Suwarnoko. Saya dosen FISIP. Apa yang disampaikan Mas Jati memang benar bahwa nilai-nilai leluhur kita ini sudah hilang. Satu contoh memperlihatkan bahwa kita ini tidak mendalam menilai tentang demokrasi, setengah-setengah gitu. Jadi kalau ada konflik itu harus berkelahi, itu baru selesai ya. Nah itu kayaknya menurut pemikiran saya ini tidak politikus saja, tetapi di ranah keluarga ini perlu diberikan pendidikan di PKK atau di kelompok-kelompok kecil pun harus diberikan pendidikan tentang perilaku yang ada niatan nilai-nilai tadi. Pengalaman saya bahwa kemarin ada tayangan di TV swasta yang menyiarkan tentang budaya. Pada waktu presentasinya merasa bangga, maksud saya reportasenya merasa bangga karena ternyata budaya di Indonesia yang di sini itu dianggap aliran tidak mampu, aliran yang rendah, itu ternyata di Turki itu menjadi hal yang penting, yaitu tentang budaya suling, pembuatan suling, pembuatan souvenir-souvenir. Itu di sini kan sering didiskreditkan, tapi di sana menjadi hal yang penting, hal yang diminati oleh orang-orang Turki. Dan itu tidak melulu Turki aja, orang Rusia di ranah Eropa maksud saya itu juga mendunia. Nah kita baru ingat, iya, yang menjadi kebanggaan kita itu hal-hal yang di sini dianggap kecil di sana menjadi besar, sehingga mereka bisa menjual 3 toko. Nah ini sesuatu yang ditinggalkan, padahal orang lain tuh bisa menghargai diri kita, bisa memposisikan yang terbaik, padahal kita kok jarang begitu. Ya, terima kasih. Matur nuwun, pencermatan beliau memang relevan sekali dengan keadaan sekarang, dan sekarang sudah waktunya beliau-beliau untuk menyampaikan saran-saran dan kesimpulan-kesimpulan yang pengen diharapkan. Kami mulai Pak Budi, ada waktu 2 menit, monggo. Saya ini, Pak, jadi begini ya, dari Pak Dwi dulu, memang kita ini kadang-kadang ya diri kita ini dianggap rendah. Contohnya sih begini, batik. Batik itu kan produk kita yang bagus, kesenian jaranan misalnya. Loh itu yang mengakui malah Malaysia. Malaysia itu ngakui itu produknya Malaysia. Batik juga demikian. Karena kita ini ya menganggap remeh, harus tidak begitu perhati. Iya toh. Akhirnya diakui oleh negara lain baru kita ribut. Gitu. Sehingga perlu adanya paten kalau menurut saya. Iya, batik itu diakui Malaysia. Produk mereka katanya menemukan, dipatenkan. Padahal itu asal mula dari kita. Oleh karena itu kan kita ini kurang perhati terhadap itu. Nah, itu menurut saya. Oleh karena itu ya kita ini ya harus bangga ya. Kita punya bangsa ini harus bangga yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Di dunia ini yang terbesar yang masalah majemuk itu di kita. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika itu berbagai suku, berapa ribu suku, bangsa tapi tetap satu.
Ini. Nah, yang terakhir kan saran. Kita hidup di negara Indonesia. Oleh karena itu, betul ada para mahasiswa itu, marilah kita menyenangi bangsa kita sendiri, bangga terhadap produk kita sendiri. Ini penting, karena kita sendiri kalau tidak bangga, ya siapa lagi? Ya, oleh karena itu dimulai dari ya warga kita sendiri, bangga terhadap ya produk kita, bangga terhadap Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa, ya toh. Kalau tidak ada Pancasila, saya negara ini sudah seperti Uni Soviet. Demokrasi melanda ke Uni Soviet, hancur negara itu. Yugo demikian. Nah, Indonesia mudah-mudahan tidak. Ini pengaruh apa? Ya pengaruh dunia barat. Demokrasi masuk Timur Tengah. Coba lihat daerah Timur Tengah, mulai dari Tunisia, Mesir dan sebagainya itu. Nah, kita harus tahan. Daya tahan kita harus betul-betul kuat. Karena tanpa daya tahan kita akan mudah hancur. Oleh karena itu Pancasila harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Bu Yustina, kami persilakan. Tata rembuk politik leluhur Nusantara. Yang pertama, sebagai penutup dari saya, tata rembuk ini bisa kita bisa lihat dalam formasi duduk dalam budaya kita, antara lain lingkaran, melingkar, duduk melingkar, kemudian dalam bahasa yang kita gunakan, sehingga bagaimana kita saling menghargai, saling mendengarkan satu dengan yang lain, menghormati yang lebih tua, kemudian bagaimana menarik sebuah kesimpulan dengan secara bagus. Kemudian yang berikut, untuk itu berbagai kecemasan, berbagai kegelisahan dengan realitas yang ada, kita butuh sebuah enkulturasi nilai, penanaman kembali nilai-nilai budaya itu yang dimulai dari keluarga. Ini sangat penting, baik itu dalam bentuk cerita, baik itu dalam bentuk menggunakan bahasa daerah, tidak hanya bahasa Inggris, tapi bahasa daerah yang sopan dan santun. Kemudian yang ketiga, untuk bisa enkulturasi ini, baik mulai dari keluarga, di masyarakat maupun di pendidikan, saya menyitir pendapat Ginsberg bahwa kita butuh orang kuat. Perubahan itu bisa terjadi sebagai solusi dari semua kecemasan ini, kita membutuhkan pengaruh orang kuat. Peran elit sangat dibutuhkan, baik dari pemerintah, baik dari lembaga pendidikan, maupun tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir kalau kerjasama, sinergitas dari kekuatan-kekuatan ini, para elit ini, maka bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya bangsa kita. Terima kasih. Ya, hasilnya, monggo. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata banyak persoalan di dalam hidup kita ini. Oleh karenanya, terutama anak-anak muda, janganlah bosan-bosan untuk selalu belajar dan belajar. Belajar itu tidak hanya di dalam kampus dengan kurikulumnya, tetapi bisa juga di mana-mana di masyarakat, di tempat Anda kos, kalau Anda kos, di rumah orang tua Anda, di mana Anda pergi, di pasar, di toko, di jalan, itu semua adalah sumber belajar. Di kantor-kantor DPR, DPRD, kabupaten, kota, dan sebagainya itu adalah sumber belajar. Sehingga dengan demikian jangan cukup puas hanya dari mata kuliah yang ada di dalam kampus. Tambahlah dengan ilmu-ilmu praktis di lapangan itu yang justru lebih melengkapi apa yang Anda dapat dalam kampus. Dan tentunya Anda harus punya percaya diri bahwa Anda ini juga diciptakan oleh Tuhan sama, yaitu sebagai khalifah, utusan Gusti Allah. Tidak harus takut Anda ini dengan siapapun, asal di jalan Allah, di jalan Tuhan. Jadi untuk apa Anda terbelalak dengan apa yang Anda lihat dari asing? Wah, kalau asing pasti majunya, pasti hebatnya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau tidak percaya suatu saat kalau ada kesempatan ke luar negeri, ternyata apa yang katanya dengan kenyataan tidak sama. Dan kita ini ternyata masih lebih bagus menurut ukuran budaya bangsa. Buktinya kenapa sore hari ini kita
diajak untuk menggali kembali demokrasi model leluhur, musyawarah dan mufakat. Karena apa? Karena kalau kita itu hanya kepingin maju dengan demokrasi seperti yang ada dari impor, rakyat kita ini banyak yang terus terang kurang mateng. Indikatornya kalau dilakukan demokrasi betulan, ternyata yang kalah belum siap kalah. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu belum mateng. Makanya kita harus mematangkan diri melalui berbagai belajar tadi itu. Para penonton Dama TV yang terhormat, dulurku sing ana Suriname, wis dijawab apa emailmu sing teko ning Dama TV. Semono uga demikian juga teman yang ada di Leiden yang beberapa hari selalu bertanya, kenapa asal mula leluhur saya yang ada di sana kok ruwet terus? Ternyata titik permasalahan adalah tata rembuk demokrasi, democration, berbicara. Padahal pada waktu Indonesia merdeka ini berani diadu, diargumentasikan seluruh dunia. Negara yang bertuhan seluruh dunia hanya Indonesia, lain belum, masih mencoba mencari. Negara bertuhan adalah suatu negara di mana manusianya perasaannya mengerti, adaptasi dan manifest dengan makrokosmos, dengan dunia besar. Karena ini adalah jagat kecil. Istilah Pak Suleh tadi itu adalah khalifah atau titah-titah yang harus berbuat semaksimal mungkin. Istilah Bu Justina, kita subjek, pelaku, peran. Adik-adik adalah peran, pelaku untuk kita bangkit, kita junjung kembali dan tidak terlambat. Masih ada hari esok. Demikian juga Pak Budi sudah menggarisbawahi. Betul apa yang dikatakan Bung Karno, Pancasila ini aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Jadi milik seni tradisional di daerah-daerah adalah milik nasional yang harus kita jaga, baik itu bentuk seni kepemimpinan, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih kepada seluruh warga besar Trinitas Universitas Merdeka Malang dan seluruh keluarga besar Dama TV, dan sudah barang tentu ini semua karena para penonton selalu interaktif, kirim surat, tanya, telepon, email dan lain sebagainya. Dan sumbangan-sumbangan pemikiran selalu kami harapkan, masih kita harapkan bisa ketemu setiap Minggu sore jam 19 malam dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Siang pantarane ratri tan kendhat kula meminta antuk nugraha